Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan desimal, apa itu bilangan desimal. Hari ini kita juga akan mempelajari bilangan desimal. Ada 3 poin pokok yang akan kita pelajari dari bilangan desimal ini. Yang pertama itu tentang pembulatan bilangan desimal. Yang kedua membandingkan bilangan desimal. Dan yang ketiga mengurutkan bilangan desimal. Anak-anak juga bisa melihatnya pada buku cetak kita di halaman 25 sampai 30. Sekarang mari kita belajar bersama-sama. Sekarang kita akan mempelajari poin pertama, yaitu tentang pembulatan bilangan desimal. Apa sih gunanya kita mempelajari pembulatan bilangan desimal? Kegunaan pembulatan bilangan desimal ini dilakukan untuk mempermudah ketika menentukan hasil operasi hitung. Kemarin anak-anak sudah menentukan bilangan desimal dari pecahan biasa. Sekarang ada satu contoh. Sebelum kita ke contoh, Miss akan di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk pembulatan, di sini ada angka 0 sampai 9. Ketika angka 0 sampai angka 4 ini, dia akan lebih mendekati ke arah 0. Sehingga ketika ada bilangan 0 sampai 4, dia akan menjadi angka 0. Tetapi ketika angka 5 sampai 9, dia akan mendekati angka 10. Makanya dia akan jika ada angka 5 sampai 9, dia akan menjadi angka 1. Kita tambahkan dengan 1. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya misalnya ada suatu bilangan pecahan 1/3. 1/3 ini kita akan ubah menjadi bilangan desimal. Bagaimana? Kita bagikan 10 dan 1 dibagi dengan 3. Apakah 1 bisa dibagi dengan 3? Tidak, sehingga kita pinjam. Sehingga di sini 0, dan di sini 10 menjadi kita tambahkan 0. Berapa 10 dibagi dengan 3? Iya, 3. Ya. Kemudian 3 kali 3 9, sehingga sisa dari 10 yaitu 1. Apakah 1 masih bisa kita bagikan dengan 3? Tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi. 0, jadi 10 dibagi dengan 3 maka hasilnya 3. Begitu juga sisanya menjadi 1, sehingga hasilnya akan menjadi 0,3333 dan seterusnya. Nah, ini sekarang kita gunanya mempelajari pembulatan. Jadi kita membulatkan hasil operasi ini. Misalnya kalau kita bulatkan menjadi 3 desimal, artinya 3 angka di belakang koma. Ya, 3 angka di belakang koma. Berarti 3 angka di belakang koma hanya di sini, dan di sini. Ya. Nah, kita lihat angka yang di sini. 3 ini apakah dia lebih mendekati angka 0 atau angka 1? 3 di sini berarti dia masuk ke 0. Sehingga ketika kita ingin menjadikan dia di bilangan 3 desimal, angka 3 di depannya ini menjadi tetap angka 3 dan di sini menjadi 0. Makanya dia tetap hasilnya kalau 3 desimal sehingga 3,3,3. Apa ketika dia dijadikan bilangan 2 desimal? Lihat 2 angka di belakang koma. Kita fokus di angka ketiganya. Kita jadikan dia 2 desimal sehingga 3 ini kemana? Apakah dia 0 atau 1? 0. Maka ini tetap 0. Jadi 0,33. Selanjutnya cara nomor yang kedua. Contoh yang kedua misalnya ada 5/8. 5/8 akan kita ubah menjadi bilangan desimal. Caranya sama. 5 ini kita bagikan dengan 8. Berapa 5 dibagi 8? Tidak bisa. Sehingga kita pakai pinjam-meminjam 0, dan di sini ada angka 0. 50 dibagi dengan 8 berapa? 6. Ya betul, 8 dikali 6 48. Sehingga sisa dari 50 yaitu 2. Apakah 2 bisa dibagi dengan 8? Tidak, kita pinjam 0. Jadi 20 dibagi 8 berapa? 2. Ya, 8 dikali 2 16. Sisa dari 20 4. Ya, 4 tidak bisa dibagi 8, maka 40 dibagi dengan 8 hasilnya 5. Nah, hasilnya itu 0,625. Nah, apabila 0,625 ini akan kita jadikan 2 desimal. Ya, kita jadikan 2 desimal misalnya. Maka hasilnya akan menjadi berapa ini?
angka di belakang koma. Ya, 1, 2. 2 angka di belakang koma. Kita lihat angka ketiganya. Angka ketiganya 5. 5 ini masuk yang 0 atau yang 1? Iya, dia lebih mendekati ke arah 1, sehingga angka di depannya ini kita tambahkan dengan 1, sehingga hasilnya 0,63. 2 tambah 1, 3, sehingga 0,63. Kalau misalnya dijadikan 1 desimal, 0,625 kita jadikan desimal, 1 desimal, sehingga 1 angka di belakang koma. Kita lihat angka keduanya di sini, angka 2. Ya, angka 2 ini mendekati 0 atau mendekati 1? Dia mendekati 0, maka 6 ini kita tambahkan dengan 0. 6 tambah 0 hasilnya tetap 6, sehingga untuk 1 desimalnya menjadi 0,6, sehingga hasilnya ini bisa untuk 1 desimal itu 0,6, untuk 2 desimalnya itu 0,63. Nah, begini cara pembulatan dari bilangan desimal. Kita akan mempelajari contoh berikutnya. Misalnya di sini ada bilangan desimal 0,792. Nah, ketika kita akan membulatkannya menjadi 2 desimal dan 1 desimal. Di sini 0,762 dibulatkan menjadi titik-titik 2 desimal. Ingat, 2 desimal. Kita akan mengubah dia menjadi 2 desimal, sehingga 2 desimal artinya 2 angka di belakang koma. Berarti ada angka 7 dan 9. 2 angka di belakang koma, sehingga kita lihat angka yang ketiga. Di sini angka yang ketiga itu 2. Sehingga 2 ini apakah lebih mendekati 0 atau mendekati 1? 2 di sini mendekati 0, sehingga 9 ini kita tambahkan dengan 0. Kita tambahkan dengan 0. Sehingga berapa? 9 tambah 0 tetap 9. Sehingga untuk 2 desimalnya menjadi 0,79. Untuk 1 desimalnya tadi 0,792. Untuk 1 desimal berarti 1 angka di belakang koma, yaitu angka 7. Lihat angka di selanjutnya, angka 9. 9 ini apakah mendekati 0 atau 1? Mendekati angka 1, sehingga 7 ini kita tambahkan dengan 1. 7 tambah 1 sama dengan 8, sehingga 1 desimalnya menjadi 0,8. Untuk soal kedua, di sini ada 2,866 dibulatkan menjadi 2 desimal. 2 desimal, 2 angka di belakang koma ya, ada 8 dan 6. Nah, kita lihat angka ketiganya, ini angka 6, sehingga angka 6 ini mendekati angka 1. Jadi 6 ini, kita tambahkan dengan 1, sehingga 6 tambah 1 hasilnya 7. Jadi bilangan itu 2 desimalnya menjadi 2,87. 2,87. Kalau untuk 1 desimalnya, 1 desimalnya di sini 2,866. 1 desimal artinya 1 angka di belakang koma. Kita lihat angka selanjutnya, angka 6 di sini. Jadi 6 ini mendekati angka 1. 6 mendekati angka 1, sehingga 8 tambah dengan 1. 8 tambah 1 9, sehingga untuk 1 desimalnya menjadi 2,9. Nah, begitulah cara pembulatan bilangan desimal, sehingga kesimpulannya menjadi Nah, itu tadi penjelasan untuk poin pertama. Sekarang kita akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang membandingkan bilangan desimal. Untuk membandingkan, kita menggunakan 3 simbol, yaitu lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Contohnya, misalnya di sini ada 0,2 titik-titik dari 0,02. Untuk menyelesaikan ini, untuk membandingkan, kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama itu dengan menyamakan penyebut, atau cara yang kedua dengan samakan dengan banyak angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, misalnya di sini cara pertama samakan penyebut. Di sini soalnya 0,2 dan 0,02. Ya, 0,2 dan 0,02. Kita samakan penyebutnya, sehingga kita jadikan dia menjadi pecahan biasa. 0,2 ketika dijadikan pecahan biasa menjadi berapa? Dia menjadi 1/10 ya, karena 1 angka di belakang koma, sehingga ambilannya menjadi 2. Begitu juga dengan 0,02, dia menjadi 1/berapa?
karena 2 angka di belakang koma menjadi 1/100, sehingga untuk pembilangnya menjadi 2. Oke. Nah, katanya di sini cara pertama kita menyamakan penyebut. Di sini ada penyebutnya 10, di sini ada 100. Jadi yang harus kita ubah itu per 10 supaya menjadi sama dengan 1/100, sehingga supaya dia menjadi 1/100 kita kalikan dengan 10. Maka pembilang 2 akan kita kalikan dengan 10, sehingga hasilnya 2 dikali 10 20, 10 dikali 10 100. Nah, penyebutnya sekarang sudah sama ya, 1/100 dan 1/100. Sekarang mana yang lebih besar dari 20 atau 2? 20 dengan 2 ya pembilangnya, sehingga 20 lebih besar dari 2. Jadi menggunakan cara satu ini 0,2 lebih besar dari 0,02. Ini untuk cara pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua di sini dibilang disamakan dengan banyaknya angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0. Soalnya tadi 0,2 dan 0,02. Samakan angka di belakang koma banyaknya. Nah, di sini 0,2, di sini 2. Di sini 2 angka di belakang koma dan ini 1 angka di belakang koma. Jadi yang kita ubah yang 1 angka ini supaya menjadi 2 angka di belakang koma. Bagaimana caranya? Cukup kita tambahkan dengan angka 0. Angka 0 sehingga menjadi 2 desimal, 2 angka di belakang koma, sehingga 0,20 titik-titik dari 0,2. Lihat untuk bilangan pertamanya, bilangan desimal yang pertamanya. Ya, lebih besar 2, sehingga 0,20 lebih besar dari 0,02. Jadi cara yang pertama dengan kedua mendapatkan hasil yang sama. Jadi 0,2 ini lebih besar dari 0,02. Begitu caranya untuk membandingkan bilangan desimal. Sekarang Miss Esther akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang mengurutkan bilangan desimal. Nah, untuk mengurutkan bilangan desimal sebenarnya sama caranya seperti membandingkan bilangan pecahan. Ada 2 cara juga. Yang pertama menyamakan penyebut, yang kedua samakan dengan banyaknya angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0. Di sini ada contoh 0,2, 0,05 dan 0,025. Kita akan mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk cara yang pertama kita akan menyamakan penyebut. Di sini ada 0,2, 0,05, 0,025. Kita akan samakan penyebutnya. 0,2 ketika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. 0,5 akan kita ubah menjadi 5/100. Dan 0,025 ini 1/1000 karena ada 3 angka di belakang koma, sehingga pembilangnya menjadi 25. Lihat sekarang penyebutnya, di sini ada per 10, per 100, per 1000. Supaya sama penyebut, makanya harus kita ubah menjadi penyebut yang paling besar, itu 1000. Sehingga kita akan mengubah 1/10 ini dengan dan 1/100. Bagaimana caranya? 1/10 supaya menjadi 1/1000, maka akan kita kalikan dengan 100, sehingga pembilangnya juga akan kita kali 100. Begitu juga untuk 1/100 supaya menjadi 1/1000, kita kalikan dengan 10, pembilangnya kita kali 10 juga, sehingga 2 dikali 100 menjadi 200 per. Ingat, kalau perkalian yang banyak nolnya itu gampang sekali. 1 dikali 1, hitung jumlah total nolnya ada 3, jadi 1/1000. Kalau ini 5 kali 10, 50. 100 dikali 10, 1000. Nah, sekarang sudah 1/1000 ya semuanya. Nah, lihat, sekarang ada angka 200, 50, dan 25. Ada 3 angka. Mana yang lebih besar di antara ketiga ini? Iya, 200, 50, 25. Sehingga ketika kita urutkan dari yang terkecil itu menjadi 25, 50, dan 200. Ya, ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga jawabannya menjadi bilangan yang mana? 25. Lihat 25 yang ini berarti 0,025. Kemudian
kemudian 50, 0,05, kemudian 200, 0,2. Ini jawabannya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ini untuk cara pertama. Untuk cara yang kedua, caranya sama, yaitu samakan dengan banyaknya angka di belakang koma dengan menambahkan angka 0. Di situ ada angka 0,2, 0,05, 0,025. Sekarang lihat, ini satu angka di belakang koma, yang ini dua angka di belakang koma, dan ini tiga angka di belakang koma. Maka akan kita ubah yang mana? Iya, 0,2 dan 0,05. Kita akan menjadikan dia seperti ini, tiga angka di belakang koma dengan menambahkan 0. Supaya dia menjadi tiga angka di belakang koma, kita tambahkan menjadi 0 ya. Dan ini kita tambahkan 0. Jadi mana yang lebih besar? Kita lihat di sini ada 200, 50, 25. Iya, sama. Hasilnya akan menjadi sama. 0,025 itu ya 0,025 lebih kecil dari 0,50. Berarti yang 0,5 lebih kecil dari 0,05 dan lebih kecil dari 0,200 menjadi 0,25 ya, misalnya jadi 0,2. Nah, inilah urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sama ya, 0,025, 0,05 dan 0,25. Nah, begitu caranya. Ketiga cara yang telah kita bahas, yang pertama itu pembulatan, yang kedua membandingkan, dan yang ketiga mengurutkan. Miss harap semuanya dapat mengerti. Setiap penjelasan Miss boleh dicatat di buku tulis supaya semakin paham. Jadi ketika ada soal, anak-anak tidak perlu menonton video ini, tetapi anak-anak sudah membuat rangkuman dengan pemahaman kalian sendiri. Selamat belajar, tetap semangat. Bye.